Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman, kita ingin melanjutkan pelajaran fikih kelas 7 mengenai tentang toharoh. Nah, sekarang membahas tentang sebab-sebab mandi wajib. Nah, di sini dijelaskan bahwa ada sebab-sebab mengapa kita dianjurkan untuk mandi wajib. Yang pertama adalah mengeluarkan mani atau sperma. Nah, kalau mani sudah keluar atau sperma sudah keluar, berarti kita dianjurkan untuk memandi wajib. Yang kedua adalah berhubungan kelamin atau hubungan suami istri. Nah, teman-teman sekalian, ini bagi yang bersuami istri, ketika dia berhubungan, maka sehabis itu atau setelah itu, maka hendaklah mereka untuk mandi wajib. Kemudian yang ketiga adalah selesai haid atau menstruasi. Ini dikhususkan bagi kaum hawa apabila telah haid atau selesai haid atau menstruasi dalam hal ini, maka diwajibkan untuk mandi wajib. Yang keempat adalah nifas setelah melahirkan. Nah, ini juga bagi kaum hawa apabila telah melahirkan nifas. Setelah melahirkan itu ada nifasnya, maka setelah itu dianjurkan untuk mandi wajib. Kemudian meninggal dunia, bukan mati syahid. Meninggal dunia dalam hal ini mungkin dalam keadaan kecelakaankah dia atau dibunuhkah dia, maka hendaklah dia mandi wajib, bukan mati syahid. Karena kalau mati syahid dalam hal ini boleh dia langsung dikuburkan tanpa mandi wajib. Adapun yang terakhir adalah orang yang baru masuk Islam atau dalam hal ini mu'allaf. Jadi orang yang baru masuk Islam, maka dia diwajibkan untuk mandi wajib. Kemudian selanjutnya, wudu adalah bersuci dengan menggunakan air mengenai muka, kedua tangan sampai siku, mengusap kepala dan kedua kaki sampai mata kaki. Adapun tata cara wudu sebagai umat Islam, tentunya mungkin kita tahu tentang tata cara berwudu. Biasa niatnya nawaitul wudu'a lirafil hadatsil asghari fardan lillahi ta'ala. Kemudian membaca bismillah. Yang kedua adalah membasuh kedua telapak tangan sebanyak 3 kali, berkumur dan menghirup air ke lubang hidung serta menyemburkan kembali sebanyak 3 kali. Membasuh wajah dan membersihkan kedua ujung kelopak mata sebanyak 3 kali. Kemudian membasuh tangan sampai siku sebanyak 3 kali, begitupun sebaliknya di tangan kiri. Mengusap rambut dengan air ke seluruh kepala, dimulai dari permulaan pangkal rambut, kening sampai ke tengkuk, kembali lagi ke muka. Kemudian usap kedua telinga luar dan dalam, dikerjakan cukup sekali. Kemudian membasuh kaki kanan sebanyak 3 kali sampai sela-sela jari kaki. Ini ingat, di sela-sela jari kaki itu wajib juga untuk digosok-gosok. Karena kenapa? Karena biasanya terdapat kotoran-kotoran yang melekat. Makanya dicuci sebanyak 3 kali, dimulai dari kanan dahulu, kemudian ke sebelah kiri. Dan adapun yang terakhir adalah doa. Adapun doanya yang dimaksudkan di situ adalah biasanya bisa membaca, dalam hal ini berdoa setelah selesai mengerjakan sesuatu, biasanya juga berdoa. Berdoa di sini kita harus berdoa memang di dalam segala sesuatu. Innallaha tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan orang-orang yang bersuci, atau dalam hal ini membersihkan dirinya dari segala hadas. Kemudian adapun hal-hal yang membatalkan wudu, yang pertama adalah mengeluarkan sesuatu dari dubur, anus ataupun kubul kemaluan. Misalnya buang air kecil ataupun kentut, buang angin dan mengeluarkan mazi. Jadi yang membatalkan wudu, semisalnya nih, kita sudah berwudu, lantas kita mengeluarkan kentut, buang angin dalam hal ini, dan mengeluarkan mazi, maka dalam hal ini itulah yang membatalkan wudu dan wajib bagi kita untuk berwudu kembali.
Kemudian yang kedua adalah menyentuh kemaluan tanpa alasan. Nah, menyentuh kemaluan tanpa alasan, biasanya mau menggaruk-garuk nih. Nah, tidak boleh kalau sudah berwudu. Kalaupun semisalkan sudah berwudu lantas kita memegang kemaluan tanpa alasan, maka itulah hal-hal yang membatalkan wudu. Yang ketiga adalah hilang akal karena tidur nyenyak, mabuk dan gila. Nah, jadi yang membatalkan wudu itu adalah hilangnya akal. Artinya dalam hal ini biasanya orang tertidur, kemudian mabuk dan gila. Makanya orang-orang gila dan orang hilang akal pikirannya di sini, itulah hal-hal yang membatalkan wudu. Orang gila juga tidak diwajibkan untuk sholat karena pikirannya tidak fokus menyembah Allah Subhanahu wa taala, sedangkan mabuk pun demikian. Di dalam Al-Qur'an dikatakan wala taqrabus shalah wa antum sukara, dan janganlah kalian mendekati sholat kalau dalam keadaan mabuk. Jadi kalau kita dalam keadaan mabuk nih, terpengaruh alkohol, nah, maka janganlah mendekati namanya sholat. Kemudian selanjutnya yang dimaksud dengan tayammum. Nah, pengertian ini menurut bahasa berasal dari kata al-qasdu yang berarti menyengaja. Menurut istilah tayammum adalah menyengaja mengendahkan debu yang suci untuk menyapu muka dan kedua tangan untuk menghilangkan hadas sebagai pengganti wudu atau mandi wajib. Jadi tayammum itu adalah menyengaja. Kalaupun semisalkan kita tidak mendapatkan air di daerah tersebut, maka bolehlah kita bertayamum. Tayamum itu adalah bisa kita lakukan atau dalam hal ini bisa kita kerjakan apabila di daerah tersebut tidak mendapatkan air. Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa surah An-Nisa surah keempat ayat 43 dijelaskan yang artinya, dan jika kamu sakit atau sedang dalam keadaan musafir atau datang dari tempat buang air atau saling menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik atau suci. Sapulah mukamu dan tanganmu, sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa orang-orang yang dalam musafir atau dalam hal ini mungkin kita ingin bepergian di suatu daerah menggunakan pesawat, tidak mungkin dong di atas pesawat itu ada tempat wudhunya, maka biasanya kita menggunakan debu yang melekat pada kaca pesawat, kemudian kita lengketkan tangan kita. Nah, setelah itu kita bertayamum. Itu yang dimaksud dengan tayamum. Dan selanjutnya adalah sebab-sebab diperbolehkannya tayamum itu yang tidak mendapatkan air. Nah, yang pertama tidak mendapatkan air. Yang kedua adalah orang sakit. Jadi orang sakit itu bisa bertayamum. Kemudian yang ketiga adalah ada air tapi sangat dingin dan dinginnya mencekam sehingga dapat mengakibatkan fatal jika menggunakan air. Nah, biasanya digunakan ini kalau semisalkan air itu dingin, mencekam, maka kita tidak dianjurkan memakai air tersebut, tetapi kita ganti dengan bertayamum. Selanjutnya, adapun tata cara tayamum ialah berniat. Jadi segala sesuatu itu berdasarkan dengan niat. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa," ila akhiril hadis. Dikatakan bahwa segala sesuatu itu berdasarkan dengan niat seseorang. Makanya ketika kita memulai aktivitas kita, maka hendaklah kita biasa membaca niat, membaca basmalah. Kemudian menepukkan kedua telapak tangan pada tempat yang berdebu. Jadi kita cari yang tempat yang berdebu. Kemudian kedua telapak tangan ditiup agar debu yang kasar hilang. Nah, setelah kita menepukkan kedua telapak tangan kita pada tempat-tempat yang berdebu, nah, kita hilangkan dulu debu-debu yang kasar, kemudian mengusap kedua telapak tangan pada wajah sampai merata. Selanjutnya kemudian kita mengusap punggung telapak tangan, dimulai dari kanan ke kiri, cukup sekali, begitu juga sebaliknya. Itulah tata cara dari tayamum. Yang ketiga adalah
hal-hal yang membatalkan tayamum. Semua yang membatalkan wudu, dan yang kedua adalah telah mendapatkan air. Jadi jangan cuma beberapa meter saja dari rumah kita ada sumur lantas kita bertayamum. Maka seseorang itu tayamumnya itu tidak sah. Maka harus mengganti dengan berwudu. Selanjutnya adalah alat-alat tahara atau bersuci. Air. Di sini adalah air. Air itu sebagai alat bersuci. Menurut macam dan jenisnya dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu yang pertama adalah air yang suci atau mensucikan, atau dalam hari ini air mutlak. Jadi misalkan kita nih berpiknik, bertamasya ke pantai, apakah air pantai itu bisa digunakan untuk berwudu? Ya boleh. Di sungai pun demikian, selama air itu mengalir. Yang kedua adalah air yang suci tetapi tidak mensucikan. Contohnya seperti apa air suci tetapi tidak mensucikan? Contohnya kopi itu suci tetapi tidak mensucikan. Kenapa tidak mensucikan? Karena warnanya berwarna hitam. Teh, susu, dan lain-lain sebagainya. Maka semua itu adalah air suci tetapi tidak mensucikan, tidak bisa digunakan untuk berwudu atau dalam hal ini bersuci. Kemudian air mustakmal. Apa yang dimaksud dengan air mustakmal? Air mustakmal adalah air yang telah terpakai sebelumnya. Contohnya, saya membawa air wudhu 1 ember untuk berwudhu. Air itu kan otomatis sudah dipakai oleh saya, jatuh bekas tetesan-tetesan airnya. Kemudian datanglah selanjutnya keluarga saya atau kakak saya. Maka dalam hal ini air itu tidak bisa digunakan untuk berwudhu. Kemudian yang keempat adalah air yang tersentuh benda atau zat najis. Jadi air itu kalau sudah terkena najis, kotoran, maka tidak bisa digunakan untuk berwudhu. Kemudian debu yang digunakan yaitu debu yang suci dan kering. Kemudian batu atau benda padat lainnya selain kotoran dan tulang seperti daun. Daun itu bisa digunakan untuk alat bersuci. Kertas, tisu, dan semacamnya digunakan khususnya ketika kita tidak mendapatkan air. Contoh, ketika kita ingin buang air kecil lantas kita tidak mendapatkan air, maka dalam hal ini untuk sebagai alat pengganti air itu bisa menggunakan daun, bisa menggunakan tisu dan semacamnya. Dan itulah yang dapat saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.